Ya, teman-teman, kemarin ada yang komentar ya itu nggak terlalu ribet. Nah, bagaimana ribetnya teman-teman? Bahkan ini pengerjaan saya buat dalam video, saya mengerjakan satu tangan teman-teman. Ini agar biaya ataupun uang yang kita keluarkan untuk pakan alternatif tidak membengkak teman-teman. Nah, yang dibeli hanya ini saja. Ini yang dibeli. Ini ada beras reject, saya ada buat juga purnya ya, pur 511, ada juga jagung gilingnya teman-teman. Nah, ini bahannya, yang inilah yang direbus. Nah, ini kondisinya. Itu dia ada di bawah tadi, dia ada di bawah dan ini di atas ini adalah sisa-sisa limbah dari rumahan. Nah, airnya ini air apa? Air cucian beras, teman-teman. Kan kita masak nasi, berasnya itu kan dicuci. Nah, airnya itu kita manfaatkan untuk air rebusan. Dan inilah kondisinya. Nih, ini tadi sudah saya didihkan sementara ya. Nah, sambil menunggu ini, karena saya langsung mau praktekkan bagaimana mesin ini bekerja. Tak henti-hentinya ya, ini mesin ajaib ini. Ini mesin ajaib yang saya rekomendasikan kepada kalian yang belum membeli, cobalah. Iya memang harganya ratusan teman-teman. Tetapi kalau dibanding nanti dengan toko lain, yang saya rekomendasikan ini adalah toko yang terbaik ya. Kalian cek saja di deskripsi. Saya sudah hampir pakai hampir setahun. Bayangkan teman-teman, hampir setahun mata pisaunya tidak pernah rusak. Ini tajam sekali, terbuat dari bahan stainless steel. Nah, ini teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan. Ini saya peragakan kepada kalian, batang pisang yang baru saya ambil di bawah. Itu. Saya baru ambilnya di bawah. Dan ini bagian atasnya ini boleh dipakai ya. Tetapi kalau daun-daunnya yang sudah agak menghijau, hijau pekat itu tidak usah lagi. Ini masih agak kekuning-kuningan, apalagi yang seperti ini. Ini yang bagus sekali. Nah, ini saya langsung praktek kepada kalian, tidak omon-omon ya. Ini daun yang seperti ini. Ini bagus sekali teman-teman. Nah, saya hanya mencacah-cacahnya sedikit-sedikit saja supaya nanti kerja dari mesinnya tidak terlalu parah. Nah, metodenya juga ada teman-teman. Metode bagaimana kita merawat mesin ini agar awet. Nah, itu teman-teman. Nah, ini semuanya diginiin saja. Nah, udah aman. Kalau sudah seperti ini, barulah siap dimasukkan ke dalam mesinnya. Kita akan hidupkan coba ya mesinnya. Nih, suaranya halus sekali ya. Ini sudah hidup teman-teman. Di sini ada pintunya juga. Ini bisa ditarik tutup, nanti keluarnya dari sini. Nah, coba kita masukkan semuanya ini ke dalam ya. Ini adalah batang pisang. Nah, coba kita lihat ini. Oke. Ya, sebenarnya seperti ini saja sudah bisa ya. Ini langsung halus teman-teman. Tetapi saya menggunakan stick dari bambu, saya alasin dengan lakban ya. Nah, saya usik pinggir-pinggirnya teman-teman. Tuh. Ini yang mau lebih halus lagi. Jadi tekniknya ada. Tapi sticknya ini kita buat sendiri. Ini tidak dari toko. Ini inisiatif saya. Inisiatif yang bisa kalian tiru nanti di rumah. Nah, diusik pinggir-pinggirnya saja. Itu tidak akan mengenai mata pisaunya teman-teman. Nah, jadi kondisinya sangat perfect sekali ya. Nah, ini untuk pakan alternatif ayam kampung. Jangan sampai salah. Nanti kalian pikir untuk lembu pula. Nah, ini khusus untuk metode bagaimana saya membuat pakan alternatif ayam kampung dengan biaya yang sangat hemat sekali teman-teman. Nah, oke. Sudah seperti ini, langsung dimatikan. Kita akan melihat teman-teman. Kita melihat bagaimana hasil cacahannya ya. Nih, saya letakkan. Ini tinggal dibuka. Nah, ini juga menjadi ilmu. Perhatian kepada kalian teman-teman. Saya sudah sediakan ini. Bagaimana ini harus dibuang airnya. Karena ini mengandung tanin. Batang pisang itu mengandung tanin. Tanin itu seperti getah. Itu mengikat. Berbahaya. Kalau misalnya dikonsumsi ayam terlalu banyak, makanya airnya dibuang. Dengan kondisi seperti ini sudah aman untuk ayam. Kalau dibiarkan nanti terlalu banyak ekstra mereka memakan tanin, maka yang terjadi nanti protein ataupun karbohidrat yang kita berikan bersamaan dengan pakan alternatif ini dilengketkan kepada tanin ini, lalu dibuang dari kotoran. Ya sia-sia teman-teman. Makanya jangan heran, ada ayamnya itu ngulet ya, kurus. Nah, sudah seperti ini, bisa juga ditimpa nanti di video sebelumnya saya sudah buat ya. Dia di bawah. Nah, ini bisa juga langsung saja bersamaan yang sudah mendidih ini taruh di atas. Ini untuk menanakkan ya. Jadi pakannya ini tanak. Tidak usah terlalu lama ya. Nah, seperti ini. Ini agar membuat teksturnya lebih lembut lagi. Saya membuat
pakan ini agar dimasak ini supaya kerja empelanya tidak terlalu berat. Nah, empela itu disitulah tempat penggilingan makanan yang dimakan oleh ayam, teman-teman. Dipatok-patok, masuk ke tembolok, dari tembolok dikirim ke empela. Di empela itulah mereka menggiling-gilingnya seperti ini. Makanya di empela itu terdapat ada batu-batu. Ayam itu makan batu, teman-teman. Fungsinya untuk gigi mereka. Nah, di empela itulah mereka mengunyah ini supaya lebih lembut lagi. Nah, saya memperingan kerja empelanya, makanya saya rebus. Saya membuat lebih tanak, seperti itu, teman-teman. Kalau kerja empela tidak terlalu ekstra, tidak terlalu capek, maka nutrisinya akan mudah terserap ke tubuhnya. Nah, jadi itulah pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nah, tidak lebih lagi, teman-teman. Ini, teman-teman. Ini. Banyak kemarin dari teman-teman yang kecewa ya dibeli di toko lain. Makanya yang saya pakai inilah yang saya rekomendasikan kepada kalian supaya kalian itu jangan sampai salah beli, teman-teman. Ini saya beli sudah hampir setahun, teman-teman. Harganya juga kalau dibanding nanti dengan toko-toko yang lain dengan komplit seperti ini hanya 70 watt dan sudah tersedia tong, ada mata pisau. Pokoknya tinggal pakai saja lah. Begitu barangnya sampai di rumah tinggal pakai. Klik nanti di deskripsi ataupun ada nanti tulisannya di bawah video ini selengkapnya, klik saja. Nanti ada kelihatan tongnya warna putih seperti ini. Itu diklik, teman-teman. Diklik nanti akan diarahkan langsung ke dalam kepada tokonya. Nah, nanti di situ arahannya bisa juga COD, bisa juga langsung bayar ya. Nah, itu tergantung nanti bagaimana akun kalian. Kalau saya ini kemarin bisa COD. Nah, teman-teman, dengan kondisi seperti ini, saya merekomendasikan agar kalian bisa samaan dengan saya, agar pembuatan pakan alternatif ini dengan mudah kita lakukan. Nah, dan nanti kalau ini sudah tanak, kita campur lagi dengan ini, dedak padi. Jadi bahannya hanya itu. Tetapi langsung saja nanti kita praktekkan ya. Kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman, ini sepertinya sudah ya, sudah mendidih ya. Kita angkat, langsung saja kita campurkan dengan dedak padinya. Tetapi sambil menunggu itu, karena ini panas, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu yang di bawahnya tadi. Ada beras reject, pur 511, jagung giling ya. Nah, seperti ini kondisinya, teman-teman. Nah, kalau sudah pakan lunak seperti ini sangat bagus sekali untuk ayam kampung. Apalagi pada saat mau memasuki proses penjualan ya. Nah, seperti ini keadaannya, teman-teman. Ini ada tahu ya. Ada tahu. Nah, ini tinggal saya usik-usikkan saja sambil menunggu dingin, teman-teman. Nah, karena dengan kondisi seperti ini nggak mungkin langsung bisa diaduk ya. Tuh, jadi ada terlihat kayak jagung ataupun kacang panjang. Ini sisa dari limbah rumahan, teman-teman, yang saya campur sudah di rebusan tadi. Nah, sambil menunggu dingin ini, saya akan jelaskan kepada kalian. Nah, ini apakah bisa diberikan kepada anakan ayam yang di bawah 1 bulan? Jangan, teman-teman. Saya katakan jangan. Rekomendasi pakan yang saya berikan ini itu baiknya kepada ayam yang berkonsentrasi mau dijual ya. Artinya sudah 2 minggu lagi mau dijual, ataupun paling lama itu sekitar ya katakanlah 20 hari lagi mau dijual. Kalian buat pakan seperti ini, keadaannya basah seperti ini, tetapi tidak terlalu basah sekali ya. Artinya dia tidak kering, teman-teman, pada saat kita memberikan. Tujuannya cuma satu, teman-teman. Tujuannya itu agar empela yang ada pada ayam itu tidak bekerja dengan ekstra, teman-teman. Tidak bekerjanya dengan ekstra. Nah, sambil saya menjelaskan, sambil saya ada ini bagian-bagian sayur yang masih panjang-panjang seperti ini ya. Nah, biar nanti merata dia semua. Jadi tujuan kita itu memang cuma satu dengan metode yang saya buat ini. Ini jelas tujuan saya agar ayam itu tumbuhnya lebih padat lagi ya, tubuhnya itu lebih padat. Dagingnya itu bisa bertambah, beratnya nanti drastis dia, teman-teman. Drastis ini seperti kita mengharapkan berat ayam ini 1 kg itu sudah dijual ya, 1 kg 1 on, 1 kg 2 on. Nah, dengan metode seperti ini, detik-detik saya mau menjualnya, katakanlah 2 minggu lagi saya mau menjual, itu beratnya bisa menambah 3 on, teman-teman. Nah, penerapan ini yang saya sampaikan kepada kalian, tetapi jangan langsung pukul rata semua usia ayam kalian buat seperti ini, jangan. Karena kalau misalnya nanti kondisi seperti ini, misalnya makannya itu terlalu basah, itu ayam rentan kena penyakit, teman-teman. Nah, jadi faktor usia juga mendukung
seperti apa pakan yang harus kita berikan kepada ayamnya. Jangan dipukul ratakan semua. Nah, kalau saran saya yang 1 bulan ke bawah itu ya katakanlah itu memang harus 100% pakan pabrikan ya. Nah, supaya nanti perkembangan dari ayam kampung itu bagian organ dalamnya cepat mengembang. Kalau sudah dia mengembang pasti membesar, maka dari situ 1 bulan ke atas baru dicor pakai pakan alternatif. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang ini, yang saya buat ini, saya khususkan kepada ayam yang sudah usia 3 bulan. Artinya sudah memasuki masa panen. Nah, kalian cek saja nanti di video sebelumnya bagaimana kondisi ayamnya itu, apakah sudah besar apa tidak. Ya rata-rata sudah 1 kilogram ke atas semua teman-teman. Nah, jadi bukan lagi usia anakan ayam ya, ataupun remaja, enggak. Dia sudah masuk proses tahap mau penjualan. Jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian teman-teman. Kalau ada pun kendala-kendala yang di tempat kalian itu ataupun peternakan kalian memiliki sakit ini, sakit itu, kalian tumpahkan saja di kolom komentar, bertanya teman-teman. Nah, kalau nanti kalian bertanya, saya nanti akan menjawabnya berdasarkan pengalaman. Karena kemarin ada juga yang bertanya itu, ayamnya mengalami sakit, bulunya sudah turun, daya nafsu makannya berkurang. Nah, hal-hal seperti itu saya langsung sampaikan, gimana kondisinya, sudah berapa hari, ayamnya ada berapa ekor. Nah, seperti itu teman-teman. Sebelumnya juga sudah saya terangkan ya mengenai batu, itu banyak sekali yang tidak paham ya. Dia kaget loh, kok ayam dikasih makan batu seperti itu. Bahkan kalau nggak makan batu dia itu bahaya untuk ayam. Bahkan dikasih batu itu yang bagus. Nah, apakah itu kalian sudah mengetahuinya, di usia berapa kalian mengetahui hal seperti itu? Karena dia tidak sadar bahwasanya ayam ini tidak memiliki gigi. Nah, itu kalau kita sudah sadar ayam ini tidak memiliki gigi, kita tidak akan heran lagi pada saat dia memakan batu teman-teman. Gitu. Saya bukan mau sifatnya menggurui ya teman-teman ya, tetapi berbagi pengalaman, bukan hoax, tetapi berdasarkan fakta yang terjadi kepada ayam kampung, bagaimana penerapan yang dilakukan agar pencapaiannya itu maksimal. Artinya pencapaian maksimal ini adalah berhubungan dengan penjualan ya. Hasilnya beratnya itu 1 kg 2 on ke atas, tetapi waktu yang dikeluarkan hanya sekitar 3 bulan saja. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah agak sedikit hangat ya. Ini sudah agak sedikit hangat. Nah, ini tinggal dicampur saja teman-teman dengan ini. Nah, tuh dedak padinya. Ini tinggal dicampur-campur, diaduk secara merata. Kalau nanti sudah dingin, ini masih kelihatan panas ya. Nanti kalau sudah dingin tinggal diberikan saja kepada ayamnya. Seperti itulah metode yang bisa saya terapkan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Kalau ada kendala silahkan tanyakan di kolom komentar. Semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya. Akhir kata saya ucapkan salam kasih dari Jari Pelawi.